Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Seiring salam kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para hadirin, para pemirsa, para saudaraku, para hamba Allah yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya, Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam tayangan channel kesayangan kita, Buya Pasaman Timur, dalam rangka Tholabul Ilmi, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diwajibkan bagi kita untuk belajar sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Tholabul ilmi faridatu ala kulli muslim." Diwajibkan kepada setiap umat Islam itu menuntut ilmu dan belajar. Kenapa? Karena fa'kulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tuqbalu. Beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu tidak diterima dan dikembalikan, la tuqbalu. Untuk itu para jemaah sekalian, dalam kesempatan waktu yang dimuliakan oleh Allah, dalam syiar kita hari ini, insya Allah kita akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang menurut saya sangat penting, yang mana saya berikan nama daripada syiar kita pada waktu dan kesempatan ini yang berjudul syiar. Kata-kata syiar ini adalah berujung daripada kata syai', yaitu sifat daripada amanah. Menyampaikan amanah Allah. Ini adalah faktor utama yang menentukan segalanya. Dan dalam penyampaian pembahasan kaji tentang syiar ini sangat penting diketahui dan sangat penting dijaga dan dipelajari. Kenapa? Karena di dalam masa syiar ini ada marwah yang harus dijaga, yaitu martabatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu yang pernah kita pelajari, amanu aminun amanah, imana adalah aman. Menyampaikan amanah Allah ini, sesungguhnya inilah puncak daripada kebenaran sebuah pemahaman. Menentukan sekali para jemaah, para hadirin, kalau yang syiar ini tidak dipahami. Apa yang dikatakan syiar? Tabaraka'ala, menyampaikan amanah Allah. Dalam menyampaikan amanah Allah, kita harus berpikir kembali merujuk daripada sifat kalam dalam Al-Quran yang memakna. Sifat makna adalah sifat Allah yang berkalam dalam Al-Quran yang disebut qauliyah. Tidak mudah menyampaikan kebenaran Allah pada tingkat ilmu yang akan dicairkan kepada tingkat akidah, masuk ke dalam sunnah, menjadi syiar dalam agama. Kalau hanya menyampaikan ilmu kepada seseorang, itu pekerjaan guru dengan murid. Tetapi dalam mengembangkan marwah Allah, kita harus bisa menghadiskan Al-Quran. Mana Al-Quran dan hadis? Al-Quran adalah kodrat yang dilauh-mahfuzkan berbentuk ayat. Makna yang terkandung di dalam Al-Quran, kita harus bisa menyampaikan kepada sesama dalam rangka menghadiskan. Bukan kita baca hadis sunnah, tetapi menghadiskan Al-Quran, berkalamnya kita melalui kauliyahnya Allah. Banyak kita dengar di kalangan umat Islam yang berilmu, tapi cara penyampaiannya tidak bisa. Kenapa? Di dalam diri manusia itu ada 3 kodrat. 3 kodrat berhubungan dengan diri kita. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ilmu. Antara kodrat inilah kita harus bisa menganalisir sehingga apa yang dikalamkan kepada sesama, menghadiskan sebuah kajian, diterima oleh akalnya dan bisa dia imani dan menjadi ilmu bagi dirinya. Itu tidak mudah. Terus bagaimana caranya? Hanya satu daripada solusinya, yaitu ibarat kita bertanam sebuah pohon. Setelah pohon ini tumbuh, menjalani masa daripada bibit terus menuju daripada pohon, dan dia berupa daripada ranting, ranting menuju kepada sebuah daun, daun menuju kepada buah. Nah sekarang, kalau kita bertanam buah apel, pohon apel seumpama, terus kita mau menjual apel, bisa nggak kita jual pohonnya? Dan mungkin nggak pohon itu dimakan, digigit? Mustahil bagi akal. Nah, jawaban itu sudah dibantah oleh akal. Ini kajian sebelum tumbuh menjadi nikmat, awalnya adalah kodrat. Setelah kodrat dia beriradat untuk menjadi sebuah ranting. Ranting menimbulkan sebuah ilmu menjadi buah.
Buah ini adalah nikmat dan daun itu adalah keindahan. Menyampaikan nikmat Allah dengan keindahan butuh kebenaran pohon itu memang nyata adanya. Artinya apa? Ilmu itu memang tumbuh di dalam diri, bukan hanya pengalaman yang diserap oleh telinga dan disampaikan oleh mulut. Disinilah kebenaran Allah. Puncak kebenaran Allah adalah dalam masa syiar. Mungkin saya tidak mengukur, tapi saya berprasangka di dalam lingkungan kita sebagai umat muslim, pokok utama adalah bermasalah tentang syiar, gagal mengindahkan, gagal menyampaikan nikmat, dan gagal bertanam pohon tadi di dada umat sesama. Inilah kebenaran Allah. Maka Allah katakan dalam surat Al-Rahman, Al-Malaul Bayan, kami ajar dia berbicara. Kapan Allah mengajar kita berbicara dengan sifat bayannya? Setelah kodrat itu nyata. Tumbuhnya kodrat Allah, mekarnya daripada kodrat Muhammad, dan mewujudnya kodrat kehidupan Nur Muhammad, membuat si baharu alam hayat melihatkan keindahannya, dan kalamnya menjadi rahasia Allah. Kalau umpamanya kita menyampaikan sebuah ilmu kepada orang yang tidak berhak menerimanya, yang tidak satu guru, maka rukun ilmu sudah kita langgar. Bahwasanya ilmu sir bagi Allah hanya orang yang terbaiat dan satu makom yang bisa mendengarkan. Karena ilmu itu adalah aurat yang tidak boleh dibuka sembarangan. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita harus menyempurnakan ilmu di dalam diri kita, sehingga laksana dari sebuah pohon tumbuh menjadi ranting, ranting menjadi buah, buah menjadi daun, indah dipandang mata dan enak dimakan. Inilah yang harus kita ciptakan. Di sini tergantung hak dan izin Allah yang sangat menentukan. Kalau kita tidak bisa menerjemahkan aras-aras Allah ke dalam akal, iman dan ilmu, menerjemahkan wahyu Allah ke dalam akal, iman dan ilmu semua umat, maka belum dikatakan kita itu syiar, tetapi syair. Yang dikatakan berhubungan dengan syiar adalah perbuatan rahasia Allah yang dilakukan oleh umatnya sendiri, dan keindahannya yang akan disampaikan berupa nikmat. Nikmat apa? Orang yang mendengarkan, sentuhan rohaninya membuat hatinya merindu. Puncak daripada kebenaran adalah syiar seseorang. Makanya di dalam peradaban sifat wujud dan mewujudnya Allah adalah kalam awal Allah bersifat. Kalam itu adalah suara. Kita lihat dari kaji sifat, kodrat, iradat, ilmu. Bagaimana dengan ilmu yang berbeda menurut pasangannya, yaitu yang dikatakan kalam. Kalau basar, basirun, sama, samiun, kenapa kalam menjadi mutakallimun? Inilah rahasia Allah tentang sebuah suara dan pembicaraan. Amalaul bayan, dibutuhkan proses kebenaran ilmu pada dada manusia. Mungkin sudah mencapai 80% lebih kurang.
Orang yang berilmu tidak bisa bicara. Bicara yang dimaksud adalah syiar, menyampaikan keindahan ilmu kepada sesama dengan salah satu sifat Nabi dinamakan tablik. Sidik patonah amanah tablik. Salah satu tablik adalah menyampaikan kepada sesama. Suatu contoh, apabila kita ingin menerangkan sebuah kajian, kita harus tahu mana awal kaji yang harus bisa menjadi sebuah kalam. Dari mana pintu kajian itu awalnya dibuka. Jangan hanya kita mengadu-adu kaji, pemahaman yang tidak ada ujung pangkalnya, pemahaman yang tidak ada makomnya, kaji yang tidak ada judulnya. Ini adalah orang yang memperolok-olokkan Al-Quran. Hindari itu, dihindari. Saya yakin menghadiskan Al-Quran itu tidak mudah. Bahkan banyak para pemuka agama yang lari kepada hadis-hadis lemah, hadis-hadis sunnah, ibarat pohon dengan ranting. Malah dijadikan ranting menjadi tiang aras sebuah pohon. Kalau orang Sumatera bilang, kalau ranting biasa patah, kalau daun biasa gugur, kalau buah biasa busuk. Tetapi pohon menentukan daripada kodrat semuanya. Kalau pohonnya benar dan bagus, semua tidak akan bisa patah, tidak akan bisa gugur, tidak akan bisa busuk. Inilah tauhid ilahiyah, diibaratkan sebuah pohon. Ibarat kita bertanam kelapa. Ini yang dikatakan syiar. Kita ibaratkan menanam kelapa. Kalau kelapa awalnya ditanam adalah kelapa, dan akhirnya akan tumbuh di atas ketinggian yang sangat tinggi, yaitu kelapa juga. Ditanam kelapa, tumbuh kelapa. Bagaimana kita menerangkan dalam lihat pohonnya yang keras tidak berserat? Bagaimana kita menerangkan sebuah jalur air, jalur pupuk? Kita tahu kalau pohon kelapa, pohon yang paling terkeras di muka bumi ini. Tetapi di situ Allah memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana perpindahan air yang dalam kelapa yang ditanam kepada air yang tumbuh di atas kelapa tadi. Kelapa yang di atas tidak ada bedanya dengan kelapa yang di bawah, kecuali dalam masa perjalanan usia. Tapi dia akan kembali juga sama bentuknya dengan kelapa yang ditanam. Terus kemana kelapa yang kita tanam? Kita lihat, kita gali itu gagi, kita tumbangkan pohonnya, kelapanya tidak ketemu yang ditanam dari awal tadi. Nah, inilah sebuah kajian. Bagaimana kita cara menerangkan kajian ini? Kalau hanya kita mengatakan menikmati air kelapa itu enak, sehingga orang tergiur untuk meminum air kelapa, tanpa dia bisa melaksanakan bagaimana caranya menanam kelapa tadi. Inilah pokok daripada syiar agama. Bagaimana seorang yang syiar tapi tidak merubah kepada orang yang disiar, berarti itu bukan syiar, tetapi syair, yaitu mengarang. Kalau syiar sudah pasti dia merubah. Kenapa? Syiar ini adalah amanah dari Al-Quran. Kalau amanah Al-Quran, Al-Quran itu adalah kekuatan yang bisa merubah manusia. Tetapi tidak pernah bertajali dan tidak sampai Al-Quran itu kepada kodrat manusia. Akalnya membantah, imannya membantah,
dan ilmunya membantah. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjabarkan. Bukankah jabariyah itu adalah sifatnya Allah? Dan jalur daripada jabariyah itu adalah manusia yang bisa menjabarkan apa saja sesuai dengan kodratnya. Tidak mudah para jemaah, para hadirin dan para penonton sekalian, hamba Allah yang dimuliakan Allah. Tidak mudah untuk bersiar yang indah itu. Apalagi yang akan disiarkan ini adalah bersifat kodrat daripada wahyu, potensi daripada Al-Quran. Contoh kita mengatakan bentuk wujud apa yang diterima Al-Quran oleh Rasulullah. Dan kenapa Allah Rasulullah tidak bisa baca Al-Quran? Seperti apa Al-Quran itu kodratnya? Untuk menyampaikan seperti itu, sama dengan kita bertanya lagi kepada orang pulang sholat. Dari mana Bapak? Dari masjid. Mengapa Bapak di masjid? Lagi sholat. Apa itu sholat Bapak? Menyembah Allah. Apa sudah Bapak tahu Allah itu? Itu sama kita menzolim dia, sehingga dia merasa ketakutan dan malu untuk melaksanakan lagi. Itu bukan siar. Yang siar itu adalah kita melakukan jazim dan mufakat dengan baik dari hati ke hati. Dalam istilah Melayu, menarik benang dalam tepung, benang tak putus, tepung pun tak berserakan. Kaji masuk orang tak tersinggung, kaji masuk jadi amalan. Inilah yang penting. Makanya sangat banyak komentar yang kita lihat. Soal kaji adalah penyampaian. Kenapa? Karena terlibat di situ martabat Allah. Yang kedua adalah izinnya Allah. Apakah dia memang sudah diberi hak oleh Allah? Kalau hanya menceritakan ilmu kepada orang lain, ilmu dapat, kita berdosa. Kenapa? Tauhid itu adalah pegangan kita kepada Allah. Dan nikmat daripada tauhid adalah syiar kita atas nama Allah. Bisa menjadi suatu pujian, bisa juga menjadi suatu hinaan dan fitnah. Kalau kita tidak bisa mengindahkan dalam hadis dan menghadiskan Al-Quran. Makanya Al-Quran dan hadis. Pernahkah terbayangkan oleh jamaah para hadirin letak daripada kebenaran pada Al-Quran? Kebenaran Al-Quran itu adalah pada kalam, pada penyampaian dengan kata. Syiar itulah tabaraka Allah, menyampaikan amanah Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Amanahnya yang harus disampaikan. Dan itu butuh kebenaran yang tertinggi. Sampai-sampai ada yang belajar merekam dengan HP. Berarti perbuatannya menghalalkan pekerjaan yang halal. Ini adalah sifat yang mempersekutukan Allah. Sudah tahu kebenaran itu ada, kenapa kita tidak belajar? Semua umat Islam, apabila kita bicara soal ilmu, mereka hanya satu jawabannya. Paham Pak, atau tidak paham? Enggak ngerti Pak. Ternyata apabila kita sampaikan dengan dua perkara, pertama sudah datang hak bagi kita, yang kedua memang kita ikhlas dengan keindahan dan yakin kita melaksanakan rukun-rukun syiar tadi. Sidik patunah
amanah tablik, kebenaran dan kesempurnaan kita, hasil dari amanah kita, hasil dari amanahnya kita kepada Allah, disitulah lahirnya tablik, yaitu syiar kepada umat. Ilmu dicairkan dalam rangka hadis, dari kajian menjadi pengajian. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Hal yang paling penting dari atas segalanya adalah menyampaikan kebenaran Allah dengan indah dan nikmat. Kalau hanya membaca sebuah cerita dan karangan, kelihatan orang itu habis membaca, selesai membaca, barusan selesai membaca, dan wajah hafalan di mukanya sudah kelihatan. Waz-zahiru walal batin. Zahir itu memperlihatkan yang batin. Kalau hasil hafalan, orang itu batasan daripada kebebasan, daripada nur yang keluar di wajahnya, itu sudah kelihatan. Dia memiliki beban daripada sebuah hafalan yang akan dia sampaikan. Dan dia tidak luas, tidak merdeka di dalam menyampaikan, karena batasan judulnya itu, ceritanya ada batasnya. Maka buru-buru ingin selesai dan berbasa-basi. Basa-basi dalam menuntutnya, dalam mengakhiri sebuah kalam. Terlihat dia tidak menguasai, terlihat pohon itu tidak tumbuh dalam dadanya, sehingga kekakuannya dalam menyampaikan itu bagaimana supaya cepat selesai. Harusnya kita berpikir menanamkan pohon di diri itu. Di diri semua umat kita tanamkan pohon ilmu itu. Kalau sudah arasullah, tumbuh dalam qudsi Allah, mekar dalam keramatullah, hayat Allah pada dirinya, berubah dia, kita tuntun ke jalan Allah dengan segala kerahasiaan dan amalan. Kalau memang tidak bisa merubah, untuk apa kita bicara banyak? Bukankah kita diperintahkan untuk saling menuntun, saling membimbing, bukan hanya sekedar mengingatkan? Akhirnya apa? Tidak tumbuh ilmu di dada umat, karena syiar itu tidak semudah yang dipikirkan. Harus butuh kenyataan kodrat dalam diri. Allah katakan, aku adalah sebuah perbendaharaan. Itulah makomnya syiar. Bagaimana kita menjadi perbendaharaan Allah? Maka kita berbicara dengan kekayaan Allah tanpa ada panduan kitab apapun. Cukup Al-Quran menjadi panduan. Apa panduan Al-Quran? Berasal dia dari wahyu wujud qudsi awalnya jadi. Difirmankan kepada Rasul, diterima dalam bentuk syafaat. Maka syafaat menjadi pada rukun dalam hidup dan beribadah. Dan itulah yang akan kita sampaikan. Disempurnakan 5 petunjuk dalam diri seseorang. Ada ilham, wahyu, laduni, irhas, dan khodam. Maka sempurnalah pohon ini berbuah. Sempurnalah tumbuhnya sehingga enak dimakan orang. Jangan kita seperti pedagang menawarkan orang di Tanah Abang umpamanya sebuah buah-buahan. Terus kita beli di pasar Minggu, kita jual di Tanah Abang. Dan kita sudah mengaku ustadz, ulama, kiai dan segala macam. Padahal kita mengambil kaji di daerah A, lempar ke daerah B. Para jemaah yang dirahmati Allah, seru banget, sungguh seru. Terlihat
wujud yang sebenarnya dikala dia bersiar. Kalau dalam sebuah cerita, dalam hafalan akal, itu memang cepat dikerjakan oleh orang. Tapi kalau sebuah makna yang keluar dari dalam diri, malah itu yang paling berat menurut dia. Kalau kodrat Allah dalam diri, untuk mengenal, tidak bedanya kita mengenal keluarga kita dalam rumah. Kita hafal anak, kita hafal istri, kita hafal mertua, kita hafal orang tua. Kalau memang kita sudah memang jadi anak bagi mereka. Tapi kalau kita dilahirkan oleh mereka tapi mengaku merasa jadi tetangga, kita tidak paham kehidupan di dalam itu karena kita sudah memisahkan diri. Sama dengan kita di dalam Islam. Kalau kita tidak merakit membangun sifat-sifat Allah di dalam diri, mendirikan jiwa-jiwa ketuhanan, hayat Allah dalam diri, maka sampailah pada saatnya kesempurnaan itu akan terjadi di dalam rangka melakukan syiar. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Berat sangat, karena butuh kenyataan. Berat sangat, karena butuh wujud nyata di dalam melakukan syiar. Kiat-kiat melakukan syiar itu tidak bisa dengan hafalan dan kelincahan kita berpikir. Tetapi rasa tanggung jawab dan kebenaran yang sudah kita alami di dalam mengamalkan diri kepada Allah. Kalau kita memang seorang yang pernah kita tanya pulang dari pasar. Kalau kita bertanya kepada orang pulang dari pasar, ceritanya panjang. Karena dia mengalami dengan segala macam kejadian sepanjang jalan. Tapi kalau kita dengarkan cerita orang yang bercerita tentang jalan menuju pasar, cuma dia hanya bisa bercerita. Keyakinan dan rasa kepercayaan kita hanya sebagai guyon. Kita hanya menilai sebagai guyon dan bercandaan belaka. Karena kita tahu memang dia tidak ke pasar. Itulah kebenaran Allah pada diri. Kalau memang tidak tumbuh akar daripada ilmu dalam diri, tidak mewujud ilmu dalam bentuk nikmat dan keindahan, maka syiar inilah yang akan membuat kamu terhina. Orang hanya salut kenapa? Mungkin sekolahmu tinggi, mungkin bahasamu tinggi, tetapi kebenaran Allah bukan melalui telinga dan mata, tetapi adalah rasa. Kalau rasa riwayat yang sama yang diceritakan, riwayat diri kita dari Allah, setiap yang punya diri akan merasakan nikmat cerita itu. Itulah syiar. Tetapi syiar yang apa? Bukan hanya membanggakan wawasan saja, tetapi membimbing dan menuntun ke jalan Allah. Kalau hanya sebuah cerita, itu hindarilah, karena itu adalah sebuah ilmu pengetahuan. Kalau hanya ilmu pengetahuan, mati itu bukanlah pengetahuan, tetapi kodrat. Hidup juga bukan pengetahuan, tetapi kodrat. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insya Allah syiar adalah menentukan dari segalanya. Bedakanlah syiar dengan syair. Jangan samakan syiar dengan syair. Syair adalah sebuah karangan yang mana dia membacakan cerita orang lain lagi. Dia hanya menceritakan cerita orang lain. Itu syair. Dia bukan menceritakan pengalaman yang dia jalankan. Dia bukan menceritakan apa yang dia alami. Dia hanya bercerita tentang riwayat. Itu adalah syair, karangan. Tapi kalau syiar, orangnya sudah tafrid,
tajrid kepada Allah, tauhid kepada Allah. Dia berhubungan dengan Allah, dia merasakan bagaimana dengan Allah, dan dia mengalami bagaimana jadinya dengan Allah, hidup dengan Allah. Itulah syiar. Jadi para jemaah hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah, jangan kau terlena dengan sebuah cerita, tapi rasakanlah kebenarannya. Insya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah. Mudah-mudahan selesailah riwayat kebatilan itu setelah hak ini berdiri. Ciptakanlah perubahan dalam dirimu dengan meyakini kodrat-kodrat Allah pada dirimu. Dan ciptakanlah keindahan kepada sesamamu. Sesungguhnya ibadah itu adalah dengan mengindahkan semuanya. Tumbuh ilmu menjadi satu kajian, dan kajian mewujud menjadi pengajian. Itulah syiar. Masuk kita ke dalam agama, bawa kebenaran, tunjukkan dan perlihatkan kepada mereka bahwasanya Allah tidak dalam prasangka, tetapi dalam arasnya dirimu sendiri. Insya Allah para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Alhamdulillah, dengan kita saling berbagi, saling berbina, saling asah, saling asuh, insya Allah Allah ridhokan segalanya kepada kita. Kenapa? Semuanya sudah dalam perhitungan Allah. Kita hanya mencari perhitungan yang lebih tepat sehingganya bermanfaat pada dunia dan akhirat. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.